Sunan Kudus sang wali penyayang dan bijaksana. Bagian 8. Sunan Kudus. Sunan Kudus, salah satu anggota Wali Songo yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah kota. Sebuah tempat di utara Demak menjadi pusat dakwah Sunan Kudus, hingga akhirnya sampai sekarang kota tersebut dikenal sebagai Kota Kudus. Terdapat beberapa versi mengenai silsilah Sunan Kudus. Namun, semua versi tersebut memiliki benang merah, yaitu mengarah pada keluarga besar Sunan Ampel. Salah satu versi menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan putra dari Sunan Undung, atau dikenal juga dengan nama Sunan Ngundung. Disebutkan pula bahwa Sunan Undung merupakan putra dari Sultan Mesir. Sunan Undung bersama saudarinya Roro Dempul pergi ke Cirebon. Mereka mengunjungi Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang masih merupakan saudara sepupu. Oleh Sunan Gunung Jati, Sunan Undung disarankan pergi belajar ke Ambaldenta. Sunan Undung kemudian dinikahkan dengan Syarifah, putri dari Sunan Ampel. Dari pernikahan Sunan Undung dengan Syarifah inilah, di awal 1500-an Masehi, lahir Ja'far Shodiq yang diberi gelar Raden Fatihan. Kelak Ja'far Shodiq akan lebih dikenal sebagai Sunan Kudus. Selain berguru kepada Sunan Ngudung, catatan sejarah menyebutkan bahwa Sunan Kudus pernah berguru kepada Kiai Telingsing. Sebuah cerita tutur yang dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo menyebutkan bahwa Kiai Telingsing berasal dari Cina yang memiliki nama asli Telingsing. Kiai Telingsing, seorang Cina Muslim, tinggal di sekitar Sungai Juwana yang sekarang masuk ke daerah Kabupaten Pati. Tempat tinggal Kiai Telingsing dikenal sebagai Desa Tajuk. Dalam berdakwah, Kiai Telingsing juga mengajarkan beberapa jenis keahlian seperti pandai besi, pengolahan emas, dan pembuatan alat-alat pertanian. Beliau datang dari Cina bersama dengan rombongan Laksamana Cheng-ho, pejabat tinggi Kekaisaran Cina yang juga seorang Muslim. Laksamana Cheng-ho tercatat memiliki andil dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Jawa. Beberapa anak buah Laksamana Cheng-ho yang Muslim ditinggalkan di beberapa tempat untuk menyebarkan agama Islam. Pertemuan Kiai Telingsing dan Ja'far Shodiq dituturkan berawal ketika beliau sudah berusia senja dan bermaksud mencari pengganti dalam tugas-tugas dakwahnya. Setelah menoleh ke sana kemari, Kiai Telingsing melihat kedatangan seorang pemuda yang ternyata adalah Ja'far Shodiq. Kiai Telingsing dan Ja'far Shodiq kemudian mendirikan sebuah masjid yang dikenal sebagai Masjid Nganguk Wali. Nganguk berasal dari bahasa Jawa, ingak-inguk yang artinya menoleh ke sana kemari, sebagaimana pertemuan awal Kiai Telingsing dengan Ja'far Shodiq. Ja'far Shodiq selanjutnya menggantikan Kiai Telingsing dalam penyebaran agama Islam. Desa Tajuk, tempat berdakwah Kiai Telingsing, di kemudian hari oleh Ja'far Shodiq diubah namanya menjadi Kudus. Masih dalam cerita tutur disebutkan bahwa Ja'far Shodiq pernah belajar di Ambaldenta. Hanya saja kemungkinan besar Ja'far Shodiq tidak sempat berguru kepada Sunan Ampel. Pada kisaran tahun 1481 Masehi, Sunan Ampel telah tutup usia. Ja'far Shodiq diketahui suka mengembara ke negeri-negeri yang jauh. Beliau tercatat pernah pergi hingga ke tanah Hindustan. Beliau pernah pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo yang memiliki peninggalan dalam bentuk bangunan fisik, dan Masjid Kudus dengan menaranya yang ikonik tersebut adalah salah satunya. Sunan Kudus tutup usia pada kisaran paruh kedua abad ke-16.
Beliau dimakamkan di kompleks pemakaman bagian belakang Masjid Agung Kudus.